Saudara-saudari pencinta renungan harian Katolik yang terkasih, dimanapun Anda berada. Renungan harian hari ini diambil dari Injil Matius, bab 23 ayat 23 sampai 26. Orang seringkali sudah merasa puas kalau dia sudah melakukan praktek keagamaan dan adat istiadat di masyarakat. Kalau dia sudah beribadat, berpuasa, memberikan sumbangan kepada gereja dan masyarakat di mana dia tinggal. Merasa diri sudah suci, sehingga merasa bebas melakukan apa yang disukainya. Kendati itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itulah yang terjadi pada masyarakat kita. Orang merasa bangga bahwa negara kita adalah negara agamis, religius. Di mana-mana ada masjid, gereja, pura, dan kelenteng. Masyarakat rajin beribadat dan puasa, serta membayar zakat. Tetapi ironisnya, mereka tidak melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Masih banyak orang melakukan korupsi, penindasan, ketidakadilan, dan penganiayaan terhadap orang kecil. Masih banyak orang menyebarkan berita bohong dan ujaran kebencian, melakukan perbuatan intoleran terhadap agama lain dengan merusak maupun membakar rumah ibadat mereka. Ironisnya, mereka melakukan semuanya itu atas nama Tuhan. Hal yang sama kita lihat pada diri ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka merasa sudah puas bila sudah menjalankan praktek keagamaan Yahudi, seperti berpuasa, beribadat, dan membayar persepuluhan. Mereka rajin melakukan hal itu semua, tetapi mereka mengabaikan apa yang terpenting dalam hukum Taurat, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Mereka sering memeras para janda dan yatim piatu. Mereka membebani orang dengan hukum-hukum buatan mereka. Hal ini yang membuat Yesus kemudian mengecam kemunafikan mereka. Dia berkata, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Apa gunanya penampilan luarnya kelihatan baik, kelihatan suci, kalau bagian dalamnya, hatinya, penuh dengan rampasan dan kerakusan. Yesus mengajar mereka untuk membersihkan dulu bagian dalam mereka, hati mereka. Maka bagian luar mereka dengan sendirinya akan baik. Saudara-saudariku yang terkasih, kita pun tak jarang bersikap seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kita rajin berdoa, membaca dan merenungkan kitab suci, ikut persekutuan doa, berdoa rosario, berpuasa, dan lain sebagainya. Tetapi ironisnya, kita juga melakukan yang jahat di mata Tuhan, seperti bersikap tidak jujur, korupsi, menyakiti sesama dengan kata maupun perbuatan, menghakimi dan memfitnah orang lain, dan lain sebagainya. Kalau itu yang terjadi, maka latihan rohani yang kita lakukan tidak akan dapat membantu kita untuk bertumbuh dan berkembang di dalam hidup rohani. Agar latihan rohani kita sungguh-sungguh dapat membantu kita bertumbuh dalam hidup rohani, pertama kita perlu bertobat. Kita perlu membersihkan diri dari cacat celah kita dan membuka diri terhadap Tuhan dan membiarkan Tuhan sendiri yang menguasai diri kita, membimbing dan membentuk kita. Bukan ego kita atau nafsu-nafsu kita. Mau mencintai Tuhan di dalam diri sesama, menghormati dan menghargai mereka. Hanya dengan demikian, kita akan menjadi pribadi yang otentik, yang tidak hanya secara lahiriah,
nampaknya baik atau suci, tetapi juga mempunyai hati yang bersih, hati yang suci dan penuh kasih, menjadi pribadi yang menjadi berkat dan sukacita bagi orang lain. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Engkau mengendaki agar kami menjadi pribadi yang otentik. Karena itu bersihkanlah hati kami dari segala dosa dan cacat celah. Semoga kami membuka diri terhadap Engkau dan membiarkan diri kami dibimbing dan dibentuk seturut kehendak-Mu, sehingga kami mampu menjadi ciptaan yang baru, ciptaan yang menjadi berkat dan sukacita bagi sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati Anda, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.